Perempuan baik-baik tidak mau dengan suami orang. Lu pasti tahu Tuhan itu tidak akan menutup mata dengan orang-orang yang munafik. Jadi kalau ucapan lo tidak sesuai. Di tengah polemik yang belum mereda, pembelaan Inara Rusli kembali menuai respon. Kali ini datang dari psikolog Lita Gading. Ia menyoroti pernyataan lama Inara yang sempat viral karena menyebut tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Pernyataan tersebut kini berbalik arah ketika Inara justru berada di posisi yang dinilai publik bertentangan dengan ucapannya sendiri. Meski Inara telah menarik pernyataan itu dan mengklarifikasi bahwa ucapannya bisa dianggap menyinggung istri-istri Nabi, kontroversi terlanjur melekat dan terus dikuliti dari berbagai sudut pandang. Lita Gading memandang situasi ini sebagai contoh bagaimana ucapan yang dilontarkan dengan emosi berlebihan bisa menjadi bumerang secara psikologis. Ia menjelaskan bahwa kebencian yang terus diucapkan berpotensi tertanam di alam bawah sadar dan pada akhirnya kembali mengenai diri sendiri. Menurutnya, kedewasaan emosi menjadi kunci penting agar seseorang mampu bercermin, bukan justru melimpahkan kemarahan kepada pihak lain. Dalam konteks Inara Rusli, Lita Gading menekankan pentingnya mempertimbangkan lingkungan, dampak sosial, serta kontrol diri sebelum mengambil keputusan besar, terutama yang menyangkut pernikahan dan hak orang lain. Ia mengingatkan bahwa tanpa refleksi dan kendali emosi, seseorang berisiko terjebak dalam kesalahan yang sama. Tidak ada wanita baik-baik yang mau sama suami orang. Siapa itu? Itu statementnya siapa? Senjata makan tuan ya guys? Atau apa tuh? Mulutmu harimaumu. Aduh, makanya kalau dalam psikologi nih, orang yang terlalu membenci atau terlalu banyak berucap, maka biasanya dia suka balik kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena tertanam secara alam bawah sadar, guys. Seperti itu. Nah, kalau orang yang punya kedewasaan yang tinggi, dia akan bercermin terhadap peristiwa tersebut. Tapi apabila orang tersebut tidak ada kedewasaan diri serta kontrol emosi yang baik, maka dilimpahkan kemarahan tersebut kepada orang lain dengan hal yang sama. Paham kan maksud saya? Ngerti kan maksud saya? Nah, gitu. Jadi, saya menghimbau kepada kalian semua, apabila kalian benci sama seseorang, jangan terlalu sering diucapkan dengan hal-hal pembunuhan karakter atau secara kebencian, ya. Maka suka balik kepada diri dia. Seperti itu, guys. Karena ya gitu tadi, psikologi, ya. Oke, paham ya? Gitu aja deh, gak usah banyak-banyak. Siapa yang saya bicarakan pasti kalian tahu. Dan pelajaran yang terbaik untuk hidup ini adalah kalau kita mau mengambil keputusan dalam hal kehidupan dalam diri kita, harus dilihat dulu lingkungan sekitarnya. Apalagi dalam pernikahan, gitu ya. Jangan cuma keberengseng, soda banyak keberengseng karena aduh udah kepengen berbuat yang aneh-aneh, ya tanpa dia mengkontrol siapa orang tersebut, ya dia ambil aja hak orang lain. Seperti itu guys. Oke, salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu udah pada nonton podcastnya Densu yang undang Inara itu belum? Kalau udah, reaksi lu apa? Kalau gue bener-bener no comment sih anjrit. Gue dalam hati cuma bisa istighfar, nauzubillah, kok ada cewek yang nelan ludahnya sendiri. Enak tuh ludah. Dulu aja giliran laki lu direbut ye, lu marah-marah, keluar-keluar sama tuh pelakor sakit hati, bilang perempuan baik-baik gak mungkin ada yang mau sama laki orang. Nah lu mau gue ambilin kaca? Mau? Lu sendiri ngapain ngambil laki mawa, hah? Gue tanya ngapain? Beleguk sih ya. Jangan lo bawa-bawa Nabi. Kemarin kan lu bangga banget tuh, merasa tersanjung dipuja-puja sama netizen waktu lu mengucapkan perempuan baik-baik tidak mau dengan suami orang. Lu pasti tahu Tuhan itu tidak akan menutup mata dengan orang-orang yang munafik. Jadi kalau ucapan lo tidak sesuai dengan sikap lo yang sebenarnya, diem. Kalau lo sudah memutuskan, sudah mengatakan dia suamiku, ya si insinul itu mau bersama si insinul itu, sudah jangan datang-datang lagi ke podcast muak. Orang muak melihat lo menangis.
Kasian si Mawa menghadapi puber-puber tua kayak kalian. Gue sebagai orang yang pernah ngebelain lo dari bulian-bulian ustazah waktu lo buka cadar. Sumpah, sesama wanita. Gue jadi menyesal, Inara. Mama, ada kabar terbaru dari Inara Rusli ya, yang sedang berseteru dengan istri sah dari suaminya. Bingung kan lu, istri sah dari suaminya. Jadi dia tetap berseteru dengan Mawa. Kayaknya sih kalau dilihat-lihat dari podcastnya, dari wawancaranya, dia ingin maju sebagai istri sah menggantikan istri sah berikutnya gitu ya. Inara, denger ya, gue gak peduli masa lalu di dunia ini ya, tetapi stop mengatasnamakan ajaran Islam, syariat Islam sebagai kedok atau tameng atas kesalahan yang lu perbuat. Mana ada hukum Islam, ajaran Islam yang mengajarkan lu ngerebut laki orang dari bini sahnya. Bini sahnya itu kagak setuju, lu tetap maju. Mana ada ajaran Islam. Kalau misalnya lu, laki lu ini, si insan ini mau kayak Rasulullah ya, sunnah Nabi kan alasannya, poligami sunnah Nabi, begitu kan alasannya. Denger ya Inara, lu kan ikut kajian Islam, lu kayaknya ngenempel banget di otak, sampai apa-apa agama jadi tameng. Asal lu tahu aja, Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah itu monogami sampai Sayyidah Khadijah itu meninggal. Kagak ada dia poligami, Rasulullah kagak ada. Tapi kan ada di poligami, ada di Islam. Iya ada. Poligaminya Rasulullah itu berdasarkan wahyu, kata-kata Allah. Disetting udah perilakunya Nabi itu sama Allah, disetting berdasarkan wahyu, bukan nafsu kayak elu. Jadi jangan merubah Islam itu terlihat murah. Islam itu mahal Inara, nggak murah kayak Channel Fahmi tidak akan bertahan lama hubungannya dengan Inara Rusli. Pertama-tama disclaimer, saya tidak mengeneralisir semua laki-laki dan apa yang saya sampaikan di sini hanya bersifat asumsi berdasarkan pengalaman sosial yang saya temukan. Seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak lalu kemudian berselingkuh dengan seorang janda yang juga memiliki anak, percaya nggak percaya, dia tetap akan menempatkan istri dan anak kandungnya sebagai prioritas utama. Ketidakikhlasan laki-laki dalam menerima dan merawat anak dari perempuan selingkuhannya itu seringkali disembunyikan, terlebih jika jumlah anak yang dimiliki selingkuhannya lebih dari satu, misalnya 3 orang. Seorang suami yang berselingkuh dengan janda biasanya bukan semata karena cinta, tapi karena ada kebutuhan tertentu yang ingin ia penuhi. Bisa jadi untuk penyaluran nafsu, atau karena perempuan selingkuhannya difungsikan untuk kepentingan pribadi, misalnya membantu melancarkan urusan usaha atau kebutuhan lainnya gitu. Jadi cinta seorang laki-laki atau suami itu tetap dimenangkan oleh istri dan anak kandungnya. Namun laki-laki adalah makhluk yang cenderung menggunakan logika dan memiliki ego yang sangat tinggi. Ia tidak dengan mudah mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya gitu. Karena itu ketika istri sah menuntut cerai, dia akan mengiyakan, bukan karena sudah sepenuhnya ikhlas, tetapi karena egonya tersentil. Padahal jauh di dalam hatinya ia menyesal dan sebenarnya tidak ingin menghabiskan hidupnya bersama selingkuhannya. Lalu mengapa pada akhirnya ada yang benar-benar tetap bercerai? Karena ketika ego kepemimpinannya terluka, maka pilihan terakhir yang tersisa hanyalah selingkuhannya. Tetapi ada juga seorang suami yang berjuang minta maaf, berjuangnya selain karena alasan masih cinta. Di sisi lain dia nggak nyangka kejadiannya akan serumit itu gitu. Percaya nggak percaya, menurut keyakinan saya, sekarang dia lagi pusing. Dia mikirnya kalau sampai cerai, otomatis dia akan tinggal dan merawat bukan anak kandungnya, dan di sisi lain dia juga udah nggak sama anak kandungnya lagi. Gemes banget. Nggak mau ngomentarin sih sebenarnya, tapi nggak tahu abis lihat podcastnya gemes banget. Nggak pengen ngomentarin ya. Ini temen kenal juga gitu ya. Tapi please nih sebagai temen ya, nggak temen deket, oke lah, sebagai yang pernah kenal gitu ya. Bisa nggak sih nggak terlalu congkak? Bisa nggak sih nggak terlalu sombong? Ya tinggal minta maaf dulu aja gitu loh. Yang dipengenin tuh kayak minta maaf dulu. Jangan kalau ngotot minta disahkan, minta diisbatkan, minta disegerakan bisa, tapi minta maaf gak bisa. Pagi-pagi mami gibah lagi. Bukan gibah sih, cuman maksudnya dari semua yang FVP keluarnya itu lagi. Ya karena udah pernah kenal gitu. Sangat tidak menyangka dia akan sekeras ini gitu loh. Coba kan paham agama, ya pakai ilmu supaya lebih bersabar, biar mereka menyelesaikan dulu permasalahan keluarga mereka gitu.
kalau misalnya kamu masuk, ini harusnya diselesaikan bertiga. Enggak, kamu harus ingat, mereka itu udah berkeluarga, biar mereka selesaikan dulu masalah mereka sama keluarganya. Nah, ini kamu nih nanti ya part 2 gitu. Teteh emang gak nyangka. Ya semoga kamu sengotot ini, tapi jangan bawa-bawa agama lah. Udah dari mulai, Teteh emang gak pernah komen ya, dari mulai kamu bermasalah tentang kajian, tentang si ini, gak pernah komen, gak pernah mau tahu, dengar pun dari kamu sendiri, gak pernah mau cerita apapun. Itu urusan kalian dan gak penting. Tapi kalau ini kayaknya kamu udah keterlaluan deh, ges gitu lah ya. Asal keleluihan main, gak satu.